Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Oh ya, harus tetap menjaga kesehatan ya dan mematuhi protokol. Dan harus tetap semangat belajarnya walaupun masih secara online begini. Pagi ini, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai panggilan dan perutusan sebagai murid Yesus, yaitu ada dua. Yang pertama, makna tugas perutusan murid Yesus dan mewujudkan tugas perutusan menjadi murid Yesus dalam hidup sehari-hari. Seseorang yang terpilih menjadi utusan biasanya akan muncul perasaan bangga, perasaan dihargai atau dihormati. Tetapi ada juga kemungkinan seseorang menolak karena merasa berat, merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri, takut akan kegagalan, dan sebagainya. Misalkan saja, karena sudah mengenal pribadi dan kemampuan orang yang diutusnya, sehingga orang yang mengutusnya itu menaruh kepercayaan yang besar terhadap orang yang diutusnya. Maka, dari pihak orang yang diutusnya mau menerima tugasnya karena dia memiliki keyakinan bahwa orang yang mengutusnya itu akan selalu membantunya, mendampingi, dan menjamin dirinya ketika dia melaksanakan tugas tersebut. Maka, sebagai murid Tuhan Yesus, kita mendapat tugas perutusan mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah ini berarti datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Yang pertama, makna tugas perutusan murid Yesus. Yesus menghendaki agar kabar gembira keselamatan yang dibawanya dapat diketahui oleh semua orang, karena pewartaan kerajaan Allah menjadi tanggung jawab bersama. Maka ia mengutus para muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, yaitu pada Injil Yohanes bab 20 ayat 21b. Para rasul sebagai murid-murid Yesus juga melaksanakan dengan tekun tugas perutusan dari Yesus itu. Di mana-mana mereka selalu mewartakan datangnya kerajaan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus bab 16 ayat 20. Berkat penyertaan Roh Kudus dan pewartaan mereka dapat diterima dengan hati terbuka oleh mereka yang mendengarkan. Dan Paulus sendiri melaksanakan tugas ini dengan penuh semangat, yaitu seperti pada 1 Korintus bab 9 ayat 16 yang berbunyi, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Pertama-tama, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus dari Allah, Bapanya, yaitu mewartakan Injil tentang datangnya kerajaan Allah dengan kata dan perbuatan. Yang kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta kasih dimanapun kita berada. Maka, sekecil apapun peran kita, kita melaksanakannya sesuai dengan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Lalu yang kedua, mewujudkan tugas perutusan murid Yesus dalam hidup sehari-hari. Nah, bagaimana nih kita sebagai murid-murid Yesus yang dibilang belum cukup umur seperti murid-murid Yesus itu, kita dapat mewujudkan tugas perutusan itu. Contohnya, kita dapat aktif di lingkungan atau paroki kita masing-masing ya. Bisa juga menjadi seorang misdinar, anggota KOR, dirijen, lektor, pemazmur, dan aktif mengikuti pendalaman kitab suci dalam bulan kitab suci nasional, serta aktif juga untuk mengikuti pendalaman iman pada masa Advent dan Prapaskah.
Bisa juga terlibat secara aktif dalam karya pelayanan sosial, mengunjungi panti asuhan, mengumpulkan dana atau barang untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, mengunjungi teman yang sakit. Bisa juga membimbing teman yang kurang mampu dan dalam memahami materi pelajaran dan lain sebagainya. Serta berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak hidupnya, misalnya mengenai narkoba, pornografi, tawuran, dan sebagainya. Pada intinya, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi berkat orang lain, sehingga kehadiran kita menjadi tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Nah, kita juga dapat melihat seperti pada kisah Yesus yang mengutus 70 muridnya, bisa anak-anak juga cari di Google ataupun di YouTube sumber-sumbernya, namun harus yang terpercaya ya. Dan juga tidak hanya itu, adapun kesimpulan dari pokok-pokok berikut ini. Seseorang yang terpilih menjadi utusan biasanya akan muncul perasaan bangga, perasaan dihargai atau dihormati. Ya sama halnya tadi kan, seperti yang telah Ibu berikan contohnya tadi. Dan ada juga kemungkinan seseorang menolak karena merasa berat, merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri, takut akan gagal, dan sebagainya. Maka dari itu, rasa percaya diri kita juga harus kita tanamkan sejak dini ya. Jangan ada yang merasa, oh saya tidak bisa dirijen, saya tidak mau aktif dalam pendalaman kitab suci karena saya tidak dekat dengan kitab suci. Kalau kita tidak mencobanya, bagaimana kita juga bisa untuk dekat kepada Tuhan dan menjadi perutusan ataupun pengikut Tuhan sendiri. Yang B, sebagai murid Tuhan Yesus, kita mendapat tugas perutusan mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah, yaitu datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Dan yang terakhir, tugas perutusan yang kita terima dari Yesus sendiri mengandung resiko besar, akan banyak tantangan dan hambatan baik dalam diri sendiri maupun dari luar diri kita. Namun, Yesus memberi jaminan bahwa Ia selalu menyertai kita, artinya kita akan selalu menjaga dan menolong kita. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir, dan tentunya kita juga harus terus untuk berusaha memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik lagi, yaitu kita dapat meneladani seperti kisah-kisah Yesus ini karena bagus sekali menurut Ibu untuk dicontoh, apalagi untuk generasi yang masih muda seperti kalian ini. Terima kasih anak-anak yang saya cintai, tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, dan teruslah untuk mengikuti Yesus seperti pada kisah Yesus tadi, dan tambahlah niat belajar kalian ya, agar nantinya kita dapat terus meneladani seperti Yesus sendiri.